Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para asatid, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya hormati, dewan juri dan hadirin yang berbahagia. Teriring ucapan syukur alhamdulillah atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga sampai detik ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat. Sholawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato dengan tema Nabi Muhammad SAW sebagai uswah remaja milenial. Kita menyadari setiap orang pasti memiliki idola, baik itu dari kalangan artis, dunia politik, sepak bola, dan lain sebagainya. Idola itu biasanya identik dengan kesuksesan. Saya ingin bertanya kepada milenial muda, siapa sih tokoh role model kamu? Apakah itu artis Korea yang berlalu lalang di media sosial, atau orang-orang yang berada di sekitar kita? Hadirin rahimakumullah, sebagaimana diketahui, salah satu tantangan besar bagi kita milenial muda adalah media sosial. Sangat berbahaya jika kita tidak bisa mengontrol siapa yang kita idolakan dan siapa yang kita ikuti. Media sosial menjadi tempat pamer yang begitu mudah ditampilkan. Mereka akan menampilkan sesuatu yang menggiurkan dan menyenangkan. Tentunya hal ini menjadi dilema bagi kita milenial muda yang kini tengah berada di usia remaja dewasa. Perlu disadari bahwa sosial media adalah maya, bukan nyata. Jadi, kita perlu pintar-pintar dalam memilih role model. Jangan sampai kita salah pilih ya. Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 dijelaskan bahwa role model terbaik bagi kita umat Islam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillah, sesungguhnya telah ada dalam diri Rasulullah uswatun hasanatun, suri tauladan yang baik bagimu. Liman kana yarjullah, untuk orang yang mengharap ridha Allah, wal yaumal akhir, dan hari kiamat, wa dzakarallaha katsiran, dan dia banyak menyebut nama Allah. Dari ayat tadi jelas bahwa kita umat Islam mempunyai role model yang harus kita contoh dan kita idolakan, yang bisa membawa kita bahagia hidup di dunia dan di akhirat. Beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang tinggi akhlaknya, baik tutur katanya ataupun kasih sayang kepada sesama, dan terpelihara dari sifat-sifat jahat.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang mendapatkan jaminan bahagia hidup di dunia dan di akhirat. Apabila kita mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentunya kita termasuk orang-orang yang mengharap ridha Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita akan menjadi orang yang bahagia hidup di dunia dan di akhirat. Maka dari itu, janganlah ragu dan bimbang untuk menjadikan beliau seorang figur, seorang yang kita idolakan, yang kita contoh, yang kita ikuti. Karena beliau adalah seorang figur yang tiada duanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat lain yang bisa kita teladani dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kepandaiannya dalam bersyukur. Beliau tentu sudah mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam suatu hadis dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat sampai kakinya bengkak. Ketika ditanya oleh para sahabat apa alasannya, maka sungguh indah jawaban beliau. Apakah aku tidak mau menjadi hamba yang pandai bersyukur? Hadirin rahimakumullah. Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 31 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah. Fattabi'uni, ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah mencintai kamu. Waghfir lakum dzunubakum. Dan Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka dari itu, marilah mulai sekarang kita sadar dan kita perkokoh keislaman kita dengan mengikuti ajaran Rasulullah SAW dan menjadikan beliau seorang figur dalam kehidupan sehari-hari kita. Selain itu, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meneladani Rasulullah SAW dengan rasa tulus dan ikhlas, semata-mata hanya mengharap ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah mencintai kita dan mengampuni segala dosa-dosa kita, dan semoga kita termasuk umat Nabi Muhammad yang bahagia hidup di dunia dan di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena saya adalah manusia yang tak luput dari dosa. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu barisannya. Ya.